Izin saya merekam kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kadep, Dr. Ahyar Ismail, Bapak Kastana selaku Ketua Komisi Kemahasiswaan, Ibu Asti Istiqomah selaku Ketua Komisi Pendidikan, Bapak Danang, Ibu Fitri dari Komisi Kemahasiswaan. Terima kasih sudah berkenan hadir dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Angga yang sudah memprovide aktivitas pada sore hari ini untuk bisa kita selenggarakan, dan teman-teman yang telah hadir dari mahasiswa-mahasiswa ESL lintas angkatan 55, 56, 57. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam secara sehat, mungkin ya, sederhananya seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol ringan, tapi harapannya bisa membuka dan mempermudah proses claim enrichment course di Departemen ESL. Ya, pada kesempatan sore hari ini kegiatan ngobrol-ngobrol serba-serbi mengenai enrichment course ini terselenggara atas kerjasama dari Komisi Kemahasiswaan Departemen ESL dan Komisi Pendidikan, karena memang dua komisi ini adalah komisi yang terlibat dalam seluruh proses kegiatan kemahasiswaan, di mana sekarang ada satu jembatan yang kita sebut enrichment course. Itu coba merekognisi gitu ya, mengakui aktivitas masa lampau yang sudah dilakukan dan itu diubah menjadi SKS, beban SKS yang dengan beberapa mata kuliah yang disediakan oleh IPB. Nah, sebelum nanti kita akan masuk ke ranah pembahasan, saya mohon izin berkenan Pak Kadep, minta Pak Kadep untuk bisa memberikan arahan, saran, dan mungkin sedikit informasi-informasi perkembangan mengenai enrichment. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih. Yang tidak ada masalah tolong open kamera ya, masa dosennya open kamera semua gitu. Anda enggak ini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Bahroin, yang terhormat Pak Bahroin di sini yang melit untuk kegiatan ini, Ibu Fitria, Mas Danang, mungkin Pak Kastana, Bu Asti ya, dan semua yang hadir, Bu Meti mungkin berhalangan karena di lapangan ya, dan Bapak Ibu semua dari Departemen SL, serta adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Pak Bahroin tadi sudah menyampaikan ya. Jadi dalam kegiatan ini ya, yang di sini dibahasakan tadi ya, untuk kegiatan kali ini adalah serba-serbi enrichment course ya. Serba-serbinya itu apa saja nanti mungkin akan dijelaskan. Nah, terkait dengan enrichment course ini memang khususnya mungkin yang akan banyak dibahas pada sore ini adalah tentang enrichment course yang kegiatan ya. Kegiatan yang lampau gitu kan. Nah, ini tidak lain adalah terutama jika bisa mencukupi 20 SKS ya untuk MBKM kita gitu ya, mahasiswa yang mengambil 20 SKS. Nah, tahun yang lalu memang enrichment course yang kegiatan lampau ini ya, itu juga sudah kita lakukan gitu ya. Ada kurang lebih 6 mahasiswa kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah dikoreksi, yang memenuhi hingga 20 SKS. Nah, 20 SKS itu bukan berarti bahwa semuanya itu dari kegiatan Anda gitu kan, tetapi dari kegiatan itu cukup 9 sebetulnya, tiga mata kuliah, kalau itu 3 SKS gitu ya. Jadi dari 20 itu untuk memenuhi 20 MBKM itu adalah skripsinya 6 ya, kemudian KKN-nya 4, kemudian seminarnya 1 ya. Jadi udah 11. Nah, untuk menggenapkan mencapai 20 itu ya, itu
dari kegiatan-kegiatan Anda yang kegiatan yang lalu gitu yang sudah dilakukan itu yang bisa diklaim ya untuk kesesuaiannya dengan mungkin dipilih dari 20 kurang lebih 25 mata kuliah yang sudah di list oleh IPB gitu ya, termasuk termasuk mungkin kegiatan-kegiatan Anda yang lampau itu mungkin di kegiatan RISA ya atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Nah, PHP 2D ya silakan gitu kan mau diklaim ke sini atau juga mungkin nanti klaimnya untuk KKN gitu ya. Mangga saja gitu kan. Tapi juga mungkin kalau KKN untuk KKN juga saya juga belum tahu pasti tahu jelas gitu kan karena itu kan kalau mengklaimnya ke KKN itu kan ke LPPM IPB. Nah, tapi kalau misalnya masih tersisakan misalnya bisa saja Anda klaim untuk mata kuliah tertentu misalnya yang 2 SKS gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan detail berapa satu SKS itu berapa jam activity dan activity itu memang harus dibuktikan Anda harus punya bukti atau eviden ya dari kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan itu dan logbook gitu ya, logbook gitu. Nah, itulah yang akan kami nanti akan kami wawancara dengan Anda pada waktu nanti Anda mengajukan klaim itu ya kesesuaiannya benarkah apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan yang Anda ajukan tersebut gitu ya. Nah, terkait dengan ini juga gitu ya jangan sampai misalnya seperti yang lalu gitu kan salah satu contohnya kalau saya yang mewawancara waktu itu untuk kepemimpinan inklusif ya kepemimpinan inklusif. Tapi yang bersangkutan itu ditanya gitu apa itu kepemimpinan inklusif itu tidak memahami sama sekali gitu ya jangan seperti itu artinya bahwa itu yang Anda klaim itu ya Anda klaim termasuk mata kuliah mana yang Anda klaim itu ya harus Anda pahami gitu kan kenapa Anda mengklaim itu kesesuaiannya dengan kegiatan apa yang dimaksud dengan judul dari mata kuliah tersebut ya apa isinya gitu kira-kira isinya dari mata kuliah tersebut sehingga klaim Anda kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan itu memenuhi apa definisi apa kriteria yang sesuai dengan mata kuliah yang diklaim tersebut gitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian gitu kan. Karena kami berharap pun juga untuk enrichment course ini kan itu ya jangan sampai menjatuhkan intinya gitu, jangan sampai menjatuhkan kalau seandainya Anda mengklaim itu harus menjatuhkan nilai yang sudah ada ya untuk apa gitu kan. Tapi justru sebaliknya kita berharap bahwa sekalipun itu tidak tercapai untuk 20 SKS gitu ya untuk MBKM, tetapi yang Anda klaim itu memang inginnya itu bisa meningkatkan IPK yang sudah Anda dapatkan saat ini. Artinya ya kami berharap itu nilainya A gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu gitu kan. Nah, mungkin nanti ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail tentang teknis ya dan lain sebagainya terkait dengan ini. Ya nanti Pak Baroin atau dari yang lain itu akan menjelaskan juga gitu ya terkait hal ini. Itu kira-kira jadi kami sangat berharap sebetulnya gitu kan. Jadi memang kegiatan ini harus diklaim sebelum SKL ya Pak Baroin ya. SKL ya sebelum SKL karena kalau sudah SKL nggak bisa lagi gitu kan. Nah ya itu harapannya sehingga memang sebelum Anda mendapatkan SKL itu kan Anda sudah mengklaim itu dan kami sudah wawancara dan kami sudah berikan nilainya dan sudah diputuskan ya nilainya dikirimkan ke dit AP gitu kan sehingga itu nanti kan akan masuk ke dalam transkrip Anda. Kira-kira demikian ya. Jadi mohon perhatiannya juga kami berharap kalau Anda mengklaim mata kuliah ini tentunya ya berharap minimal AB lah bisa AB gitu ya. Jangan asal klaim kemudian juga nggak tahu
judul mata kuliah itu apa sebetulnya, makna dari mata kuliah yang diusulkan, ya. Nah, itu tentunya mengklaim itu asal-asalan ya. Bisa jadi ya Anda dicoret apa yang Anda usulkan tersebut gitu ya. Artinya Anda sudah capek-capek untuk memenuhi eviden, kemudian juga logbook gitu, tapi ternyata Anda tidak memahami apa mata kuliah yang diklaim tersebut sehingga tercoret ya dari usulan yang Anda ajukan gitu. Nah, ini kan sayang gitu kan. Oleh karena itu, sejak Anda mau mengusulkan itu ya harus dipahami ya klaimnya mata kuliah yang mana gitu kan, dan apa ya kira-kira apa sebetulnya isi dari mata kuliah tersebut, learning outcome yang diharapkan dari mata kuliah tersebut, dan kesesuaiannya dengan aktivitas yang Anda klaim tersebut gitu ya, sehingga match. Nah, kalau itu yang ini kan kami tinggal melihat nanti eviden-evidennya dan juga mungkin curahan waktunya sudah memenuhi persyaratan atau tidak dengan SKS yang diusulkan gitu kan. Nah, kami tentu akan lebih mudah gitu kan, dan memberikan justifikasi nilainya gitu ya. Itu mungkin jadi baik yang sekarang sudah akan bisa mengklaim ataupun nanti yang masih disimpan gitu untuk angkatan bawah kan ya 57 ya 57 atau 58 nanti kan, itu kan dari sekarang juga sudah harus Anda pikirkan ya kegiatan-kegiatan itu ya, karena ini kan dengan program kementerian yang baru ini MBKM ini sebetulnya memberikan kemudahan-kemudahan gitu ya bagi mahasiswa, terutama memang di satu sisi adalah dengan MBKM itu kan memberikan kesempatan tiga semester sebetulnya beraktivitas di luar program studinya ya. Nah, memang nanti kan ada program-program MBKM yang ditawarkan dari kementerian ya, yang dari kementerian, tetapi untuk kali ini tentu lebih kepada aktivitas-aktivitas yang sudah Anda lakukan ya, terutama kegiatan-kegiatan RISA mungkin atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang ada di lingkungan IPB. Itu yang sedikit pembuka dari saya, Pak Bahroin. Saya terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bahroin dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadep atas arahan, dan tadi ada testimoni ya dari beliau selaku salah satu tim penilai. Jadi teman-teman semua nanti insya Allah kalau yang akan melakukan kegiatan pengakuan masa lampau atau enrichment rekognisi untuk mata kuliah enrichment course ini, kita akan multi divisi ya tim penilainya, sehingga tadi bisa saja kebetulan nanti akan diuji oleh Pak Ahyar misalnya, gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Kadep. Selanjutnya saya persilakan dulu kepada Pak Kastana, mungkin ini dari Komisi Kemahasiswaan. Saya persilahkan untuk bisa memberikan sedikit arahan, mungkin juga perkembangan informasi terkait enrichment course ini. Maka saya persilahkan Pak. Beliau masih hadir nggak? Sepertinya tidak hadir ya. Mahasiswa tolong dibuka baik ya kameranya ya. Baik, kalau tidak hadir, oh ya, terima kasih Pak Ahyar. Pak Kadep sudah mengingatkan kembali. Saya ingatkan juga kepada teman-teman mahasiswa yang memang tidak ada terkendala sesuatu ya, mohon berkenan bisa menyampaikan atau membuka ya, membuka kameranya untuk sama-sama kita bisa saling menghargai gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada info Pak Kastana terganggu sinyalnya ya, terlempar tidak apa-apa. Saya persilakan dulu berarti kepada Ibu Asti Istiqomah selaku Ketua Komisi dari Pendidikan, Komisi Pendidikannya Departemen ESL. Bu Asti, monitor Bu, apa bisa menyampaikan arahan atau informasi tambahan?
Mohon maaf, Pak Baroin, putus-putus Oh, baik, baik. suaranya. Oh iya, iya, betul, betul. Bu Asti, suaranya di saya Ya, juga putus-putus. Ya, mungkin nggak apa-apa. Ada, langsung lanjut saja ya. baik, baik. Jika memang seperti itu, saya sebentar, saya coba paparkan. Ya. Saya kegiatan pada kesempatan sore hari ini, sebenarnya saya juga terima kasih banyak ini dibantu oleh teman-teman Komisi Kemahasiswaan dari Bu Fitria sama Pak Danang yang nanti mungkin untuk memudahkan atau membuat acara ini jauh lebih dinamis dan lebih aplikatif gitu ya. Saya mungkin persilahkan dulu nih kepada Pak Danang untuk bisa membantu menjadi moderator di kesempatan sore hari ini. Saya persilahkan Pak Danang, apakah leluasa waktunya ini? Enggak. Siap, siap. Insya Allah. Wah, keren sekarang udah pakai ini, udah pakai Pinjaman ini, Mas. asik. Udah kayak Pakai apa? pilot lah, udah pakai pilot Pak, pakai ininya dia, earphone-nya, Headset. headset-nya. Oke. Baik, berarti kita mulai saja mungkin untuk yang di sesi di sore hari ini. Terima kasih Pak Bahroin, tadi juga sudah Pak Hayar menyampaikan secara sekilas pengantarnya. Jadi teman-teman semua, prinsipnya kita nanti akan menyampaikan ya, artinya highlight-highlight apa saja sih sebetulnya yang sudah pernah jadi pengalaman kita bersama, khususnya kami dari tim penilai di periode tahun sebelumnya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan atau kita diskusi, karena memang juga pastikan teman-teman sudah ada yang mendapatkan informasi awal dari kakak tingkatnya atau sudah punya akses misalkan ke dalam beberapa dokumen yang disampaikan, disimak seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti kita akan mendengarkan dulu, ada penjelasan singkat dulu ya, artinya dari Pak Bahroin nantinya. Nah, kemudian nanti kita akan pandu untuk setelah selesai presentasi tersebut, akan ada beberapa termin pertanyaan yang kita akan buka, dan nanti mungkin ditanggapi tidak hanya Pak Bahroin saja, jadi mungkin yang lain juga ketika misalkan dari Pak Her atau Bu Fitri atau Mbak Asti atau Bu Asti ketika misalkan ada informasi yang memang perlu dilengkapi, silahkan kita saling melengkapi saja seperti itu. Nah, mungkin presentasinya langsung dari Pak Bahroin dulu ya Pak. Baik. Ya, baik, silakan Pak Bahroin sementara. Jadi teman-teman juga bisa sambil menuliskan juga nanti di kolom chat kalau ada yang teringat pertanyaannya langsung supaya tidak lupa gitu. Ya, baik, silakan untuk yang kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Bahroin untuk presentasi. Baik, terima kasih banyak Pak Danang. Sebentar saya coba buka dulu materinya. Pada Silakan. kesempatan sore hari ini mungkin kita sama-sama sepakati ya, karena juga waktunya saya yakin sangat terbatas. Betul. Jadi kita fokus pada pembahasan mengenai bagaimana kita mencoba mengklaim ya aktivitas enrichment course yang sudah diinputkan oleh teman-teman mahasiswa kepada KRS mereka masing-masing ya. Jadi sebentar saya coba ini tampilkan, mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan ini ya. Nah, ini apakah sudah terlihat? Belum. Belum ya, sebentar. Bentar ya. Agak hang sedikit. Oke, saya coba dulu pastikan. Oke, baik. Mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat. Teman-teman semua, jadi ini ada usulan rekognisi untuk enrichment course. Ya, ini mohon maaf, ada saya mereplikasi bahan paparan ketika waktu Rabuan, tapi ada beberapa informasi yang saya rasa bisa relevan untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Ya, saya coba. Oke, baik. Jadi ini saya sedikit mengutip pernyataan dari Pak Menteri ya terkait dengan bagaimana arah kebijakan pendidikan kita sekarang, bahwa memang ternyata tidak hanya di dalam kelas ya, tapi juga kita harus bisa berinteraksi, bermanfaat dan memberikan dampak positif ya kepada masyarakat. Kira-kira semangat atau spiritnya seperti itu, sehingga memang dalam proses dinamika kita belajar ya khusus di IPB, Komisi Pendidikan dan Komisi Kemahasiswaan coba mengakomodir beberapa aktivitas yang sekiranya relevan untuk
apresiasi menjadi mata kuliah tertentu. Ya, dasarnya dokumen-dokumen yang kita sampaikan di bahan paparan ini sebenarnya dari dua sumber ini, ya, Pak Danang, Pak Ahyar, dan teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa cek kembali, bisa coba sama-sama membaca kembali, ya, kita pahami kembali mengenai apa itu konsep enrichment course-nya, bagaimana proses klaim dan pelaksanaannya, serta apa-apa yang perlu kita siapkan. Ya, tapi jelas di kesempatan sore ini nggak akan banyak membahas itu, kita langsung bahas saja kepada tahapan bagaimana kita ketika saat ini sekarang di fase akhir dari semester ganjil 2021-2022 ini, kita akan bisa mengeksekusi enrichment course yang sudah kita ambil pada KRSA atau KRSB di semester sekarang. Ya. Ini adalah beberapa contoh kegiatan MBKM yang ada di IPB, jadi saya rasa teman-teman semua sudah sangat hafal, ya, dan sangat terbiasa mengenai istilah-istilah yang ada di sini. Ya, ada satu lagi sebenarnya di sini mengenai satu proyek tambahan kemarin ditambahkan oleh Pak Direktur, yaitu bela negara kalau tidak salah, ya. Jadi kalaupun ada bela negara, aktivitasnya itu bisa diklaim, ya, aktivitasnya. Ini ada contoh pengakuannya yang menjadi penting untuk diketahui menurut saya dan teman-teman semua adalah penekanannya pada catatan 1 SKS setara 27-20 menit, ya, menit pembelajaran, sehingga ini yang perlu kita pahami apabila kita mengambil contohnya mata kuliah IPB 20F misalnya, ya, tentang keberagaman dan multibudaya dari kegiatan summer course yang kita sudah jalankan misalnya, ya. Teman-teman sudah 2 kali ikut summer course. Yang pertama summer course-nya sudah diklaim di kegiatan yang lain, yang kedua summer course sekarang misalnya ingin ikut di keberagaman multibudaya, sehingga di sini teman-teman bisa mengklaim untuk 20F. Tapi 20F ini kita cek 2 SKS itu berapa menit pembelajaran, berarti kalau 27-20 kita kali 2, ya, sekitar let's say 54-40, kira-kira begitu misalnya, ya. Nah, untuk mata kuliah yang lain juga sama, konsep perhitungannya seperti itu. Yang namun perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman mengklaim atau mencocokkan mata kuliah dengan aktivitas yang kalian sudah lakukan, ya, karena sekarang posisinya menurut saya adalah teman-teman sudah atau bahkan selesai melakukan kegiatan aktivitas, ya, lalu mata kuliahnya pun sudah diambil, ya, yang saya asumsikan di 44 anak yang datang ke sini atau sekitar let's say 36-an itu yang datang ke sini, itu memang sudah mengambil mata kuliahnya. Jadi tinggal dicocokkan apakah kegiatan yang ingin kita klaim itu sesuai dengan mata kuliah kompetensi yang ingin kita ajukan sebagai mata kuliah EC. Di sini ada 24 list mata kuliah, ya, dan teman-teman semua kami sudah petakan apa-apa saja yang kalian ambil, sehingga mudah-mudahan itu jauh lebih mudah, gitu, ya. Nah, ini ilustrasinya kan banyak, ya, banyak sekali yang bertanya. Ini terlihat, ya, apa terlalu kecil? Cukup? Nanti bahan paparannya bisa saya kasih setelah ini, ya. Cukup jelas. Cukup, ya, Pak Danang, ya. Nah, jadi aktivitas yang disebut proses pembelajaran dalam konsep enrichment course di sini bukan hanya ketika teman-teman menjalankan aktivitas misalnya pengabdiannya atau aktivitas magangnya. Ya, ini hanya satu contoh saja di sini ilustrasi penyetaraannya. Mungkin bisa diadopsi, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ternyata ketika kita perhatikan, ya, dari aktivitasnya mulai dari penyusunan proposal magang. Ya, jadi teman-teman mungkin nggak hanya magang, ya, teman-teman ada yang aktivitas misalnya kegiatan pendampingan masyarakat atau kegiatan kemarin banyak tuh kegiatan-kegiatan MBKM yang diselenggarakan kerjasama antara Kemendikbud dengan perusahaan-perusahaan tertentu, gitu, ya. Nah, ini bisa disetarakan kegiatannya, ya, per aktivitas tahapannya. Jadi kalau di sini ada penyusunan proposal, ya mangga. Kalaupun tidak, misalnya ada brief, persiapan wawancara, misalnya, seperti itu silakan. Yang pasti kalau kita lihat prosesnya mulai dari kita menyiapkan, mengikuti kegiatan sampai di akhir, ya, sampai tahap presentasi laporan magang. Jadi artinya sudah selesai kegiatannya
betul-betul sudah selesai, kita klaim semua, sampai produknya misalnya penyusunan laporan magang dan lain sebagainya, itu masih dalam komponen perhitungan SKS. Jadi ini yang menurut saya perlu di-clear-kan dengan teman-teman semua. Jadi kita tidak hanya pada saat pelaksanaan, ya, tapi namun perlu diingat juga ya, saya ingin sedikit tekankan dalam proses penyusunan laporan magang, misalnya kita nyusun laporannya 2 hari 2 malam, gitu. Apakah langsung 24 jam dikali 50 menit gitu ya? Ya enggak juga ya. Teman-teman kadang-kadang perlu juga rasional ya, dari misalnya 2 hari 2 malam itu apakah betul-betul kita sama sekali tidak ada waktu istirahatnya, tidak ada waktu makannya, tidak ada waktu cari hiburannya misalnya, atau break-nya dan lain sebagainya, itu diperhatikan ya. Sama termasuk untuk kegiatan misalnya kalian RISA atau kegiatan kemahasiswaan. Ada rapat persiapan misalnya kegiatan X gitu ya. Memimpin rapat kegiatan X. Rapatnya dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Langsung kita klaim aja 4 jam dikali 50 menit gitu ya. Enggak ya. Oh ya, saya kasih tahu waktunya enggak 60 menit ya, kalau pembelajaran ini 50 menit. Sehingga kita agak tidak sembrono langsung main 4 jam, itu berarti 50, berarti berapa menit itu gitu ya. Tapi diperhatikan pada saat rapat 4 jam itu benar-benar kita melakukan kegiatan magangnya itu, memimpin rapat itu berapa lama sih gitu ya. Kita betul-betul aktivitas efektifnya kan jelas ada aktivitas kita ngobrol-ngobrol dulu, hahaha dulu dan lain sebagainya, baru kita misalnya fokus pada rapat, selesai misalnya ingin kita klaim ya silahkan ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sehingga ketika kita menyampaikan klaim terhadap mata kuliah ini, kita betul-betul bisa menyusun sebuah menyusun sebuah skenario penyetaraan SKS yang memang rasional. Karena penyetaraan SKS ini, ya aktivitas yang tahapan yang kalian tuliskan ini seperti yang ada di dalam paparan sekarang, itu akan menjadi dasar bagi penilai nanti ketika penilai akan melakukan kegiatan penilaian ya. Jadi tadi dosen-dosen penilainya ya, misalnya ada Pak Danang, Pak Ahyar, Bu Asti, ada Bu Fitri, ya banyak. Di situ beliau-beliau akan membaca ya, mendalami dan menganalisis kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan untuk satu mata kuliah ya, sehingga kami sebisa mungkin ingin mengapresiasi seluruh aktivitas kalian ya. Semangatnya teman-teman kita perlu lihat bahwa proses ini bukan proses menyulitkan semua teman-teman, tapi adalah bagaimana kita bisa mengapresiasi kalian. Kalau yang memang serius, kalau yang memang bagus, kalau yang memang outstanding mengerjakan pekerjaannya, itu akan terlihat dari apa yang dia setarakan gitu ya. Semua prosesnya kita bisa detail, clear, disampaikan gitu, dan itu akan dikasih nilai yang sangat besar. Yang tadi Pak Ahyar sampaikan poinnya misalnya dapat nilai huruf mutu yang paling maksimum A ya. Tapi apabila memang dalam tahapannya juga kita tidak jelas, ketika kita konfirmasi hasilnya tidak jelas, maka cukup sulit bagi kita memberikan nilai maksimal untuk kalian sebagai bentuk apresiasi ya. Karena berbasis skema-skema inilah kita bisa melihat performance kalian selama mengerjakan kegiatan berapa bulan ke belakang atau berapa jam atau menit ke belakang. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, berikut ini saya coba tampilkan ya. Kami dari departemen juga sudah coba memetakan ya beberapa mata kuliah yang memang diambil, totalnya ada 74 ya, 74, dan teman-teman jangan khawatir, kita sangat coba menyetarakan betul-betul, walaupun saya jadi juri atau jadi penilai, Pak Danang jadi penilai, kami ada dasar kriteria yang kami gunakan ya. Jadi rubrik penilaian terhadap setiap aktivitas kalian untuk mata kuliah tertentu itu kami siapkan ya. Jadi teman-teman semua mahasiswa nggak usah khawatir, jangan nanti enak dinilai sama Pak Danang nilainya bagus, sama Pak Baroy nilainya jelek gitu ya. Enggak,
kita semua ada dasarnya, kita semua punya rubriksnya, ya, sehingga kriteria penilaiannya jelas, apa penguasaan kegiatannya bagaimana, peran dia dalam kegiatan tersebut seperti apa, output yang dia capai dari kegiatan yang memang diikuti itu seperti apa, ya. Ini kita sudah coba petakan dan kami sudah buat. Namun teman-teman semua sekarang yang perlu menjadi perhatian kalian, apakah apa yang harus kalian lakukan untuk melakukan klaim SKS ini, gitu ya. Karena klaim SKS ini berbeda dengan ketika kalian misalnya mengikuti kegiatan MBKM. Kita biasanya daftar mbkm.ipb.ac.id, klaim di situ dapat, nanti kita bisa dapat nilai dari dosen pendampingnya untuk kegiatan magang, misalnya contoh kegiatan apa ya, KBMI misalnya, itu dapat nilai 90. Apakah 90 itu otomatis menjadi nilai mata kuliahnya, ya? Dalam konteks ini kita bisa membedakan mana kegiatan MBKM, mana aktivitas enrichment course. Ya, enrichment course adalah sebuah pengakuan terhadap aktivitas MBKM-nya menjadi bobot mata kuliah. Ya, jadi kalau MBKM yang Pak saya udah ikut magang setara dengan 20 SKS. Oke, kita akan akomodir 20 SKS itu. Cuman 20 SKS itu dari mata kuliah apa di departemen kita, ya, di ESL. Karena kalau kita balik ke belakang, ini ada pola atau struktur pengakuan mata kuliahnya, ya. Jelas kalau yang di dalam kolom ini kita sampai saat ini belum menemukan sebuah aktivitas magang atau aktivitas MBKM yang bisa menggantikan mata kuliah. Sampai sekarang jadi belum. Sehingga kita akan masuk ke dalam struktur yang di sebelah kanan. Ya, pengakuan hybrid atau pengakuan yang memang tidak menggantikan mata kuliah mayor. Ya, jadi yang kita ambil adalah mata kuliah yang ada di dalam kompetensi berikut. Ya, bentar. Maaf. Mungkin agak sedikit fisik ya. Nah, ini. Jadi di sini kita nanti akan aktivitas kalian akan kita rubah, ya, akan kita akomodir menjadi mata kuliah kompetensi berikut, ya. Saya langsung lagi, apa yang harus kita lakukan? Jelas yang pertama teman-teman perhatikan, ya, sekarang ya, insya Allah kalau yang sekarang sudah kurang dari 24 SKS ya, Pak Danang, ya, karena yang berjalan ini kan sudah masuk dalam KRS, tapi ini bisa menjadi pengingat untuk kalian di semester berikutnya. Kalau misalnya Pak, saya kan kemarin ikut RISA, ya, saya menjadi anggota Himpro setahun penuh, ya, kira-kira lebih dari 10 SKS, ya silahkan. Kalau sekarang hanya baru klaim 4, bisa nggak Pak 6 lagi semester berikutnya? Jelas bisa. Tinggal diperhatikan semester berikutnya atau semester genap itu berapa SKS yang kalian ambil. Ya, jangan sampai melebihi 24. Sampai saat ini kita masih menganut peraturan yang memang maksimum satu semester itu 24 SKS. Ya. Nah, tahapan-tahapannya sebenarnya seperti ini idealnya, ya. Kalau teman-teman mau melihat, membaca, silakan buka di dokumen 88 yang ada di SIMAK, ya, kalian search aja simak.ipb.ac.id, cari panduan. Di situ ada enrichment course, lihat ada dokumen 88. Isinya kurang lebih sama seperti ini. Jadi simplifikasinya adalah sebenarnya teman-teman diminta di awal, ini saya mengingatkan saja ya, karena sebenarnya kita harusnya udah sampai di tahap 3, 4, dan 5 sekarang Pak Danang. Tapi ini saya ingatkan kembali, untuk teman-teman mungkin ada nanti adik kelasnya diskusi atau teman sejawatnya diskusi. Yang pertama, ketika kalian ingin mengikuti kegiatan MBKM ataupun kegiatan ekstrakurikuler apapun atau kegiatan ekstra kampus, ya, harap berdiskusi dengan dosen pembimbingnya, karena dari diskusi itu menjadi dasar teman-teman menentukan arah apakah kita akan klaim ini sebagai SKPI atau klaim ini sebagai mata kuliah enrichment course, gitu ya. Karena MBKM di kita bisa jadi tidak sepenuhnya bisa diklaim sebagai SKPI, enrichment course, sisa. Ada sebagian diklaim sebagai enrichment course, ada sebagian diklaim sebagai SKPI, ya. Nah, penentuan-penentuan itu teman-teman perlu sparring partner, perlu sebuah fasilitator, gitu ya. Nah, ini peran dosen di sini, dosen pendamping. Silahkan berdiskusi di awal, Pak, saya mau ikut magang di Kementerian ATR contohnya. Apakah saya akan klaim ini sebagai mata kuliah enrichment course atau cukup untuk SKPI? Nah, di situ nanti diskusi. Jelas dosennya akan menanyakan apa aktivitasnya, ngapain aja, kira-kira ada nggak yang memang bisa kita sesuaikan dengan output mata kuliah yang ada di enrichment course. Kalau memang nggak ada, mungkin kita bisa klaim saja sebagai SKPI.
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di proses ini jangan sampai lewat nih. Nomor satu. Nomor satu, kalau nggak ada satu, seharusnya 2, 3, 4, 5 ke belakangnya ini seharusnya tidak terlaksana gitu ya. Tapi kalau sekarang dalam proses kita sangat dinamis, kita masih bisa akomodir hal tersebut ya. Nah, diisi form rekomendasi bagi beberapa yang memang membutuhkan rekomendasi. Ada beberapa mahasiswa kemarin yang sudah juga mengusulkan. Terima kasih yang sudah memanfaatkan ini. Yang memang tidak perlu ya silahkan. Tapi saya sangat berharap nomor satu ini jangan dilewatkan ya, tahapan nomor satu. Setelah itu teman-teman mengisi form logbook ya. Di sini Departemen ESL coba memfasilitasi ya logbook untuk pencatatan kegiatan MBKM yang kalian lakukan ya. Ini adalah bersifat sebenarnya sunnah gitu ya. Tidak wajib kalian isi kalau memang kalian sudah punya template logbook dari aktivitas MBKM yang misalnya sudah terstandar di sana. Pak, saya dari misalnya ikut magang di Kompas Gramedia, ya misalnya saja contoh ini saya ambil kasus, ya di sana ada logbook sendiri Pak, ya udah pakai aja yang itu, tidak perlu dari departemen. Tapi kalaupun memang tidak tersedia di sana, silahkan manfaatkan yang ini, karena dengan format logbook yang seperti ini, kita bisa lebih memudahkan pada saat melakukan klaim, ya pada saat melakukan penilaian, dosen-dosen itu akan di-feeding, akan diberikan informasi dari logbook yang kalian isi. Ya. Nah, setelah itu maka kalian lapor kegiatan BKM ini untuk kepentingan teman-teman tercatat di kami. Karena tidak semua departemen itu terinfokan. Departemen itu tidak semua terinfokan aktivitas kegiatan MBKM kalian. Apalagi ya yang memang tidak memerlukan surat rekomendasi. Jelas kami kehilangan jejak ya. Tiba-tiba nanti Pak saya mau klaim aktivitas ini. Wah, kami terkaget-kaget semua gitu ya. Ternyata pas dibaca-baca oh aktivitasnya nggak relevan. Nah, jadi sama-sama merugi semua. Waktunya rugi, kalian rugi ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah tahapan sebenarnya untuk melakukan penilaian. Sehingga di dalam form pengusulan rekognisi enrichment course ini kita akan mengupload mengupload sebuah logbook ya, sebuah logbook untuk kegiatan kita ya, dari kegiatan kita. Saya next dulu ya. Ini ada beberapa link ya, beberapa link terkait MBKM. Saya akan coba buka saja yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Saya mohon izin sebentar, saya akan buka, saya simulasikan ya, saya simulasikan kepada teman-teman semua untuk melakukan pengisian ini, karena nomor 1, nomor 2 saya rasa di dalam tahap ini sudah tidak ada relevan ya. Kita akan masuk di tahap nomor 3 dan nomor 4. Sebentar saya soft share dulu. Sebentar saya akan bukakan dulu ya. Di sini kita akan buka logbook, di mana logbook ini sebenarnya akan menjadi sebuah arsip ya, arsip untuk kalian dan arsip untuk departemen gitu ya. Jadi departemen akan punya arsipnya ya, dan kalian juga akan punya sebuah arsip yang akan dikirim otomatis oleh kami kepada kalian ya. Jadi ketika kalian sudah mengisi logbook ini, maka kalian akan secara otomatis ya mendapatkan sebuah dokumen ya. Ini contohnya ya, saya buka dulu sebentar. Share screen. Oke. Sudah terlihat ya? Pak Danang sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Oke, baik. Ya, ini adalah logbook yang tadi saya bilang bersifat sunnah ya, tapi bagi saya sangat menyarankan. Sunnah apa tuh, Kang? Sunnah muakkad. Sunnah apa istilahnya? Iya, sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad. Alhamdulillah. Saya waktu itu agama masih ikut juga mata kuliahnya ya. Jadi, nah ini di sini ya kita lihat, misalnya saya isi, ini jelas dibutuhkan karena apa? Karena email inilah ya, dasar email inilah yang akan kita kirim rekapitulasi dari apa yang kalian isi. Itu salinan, bukan rekapitulasi, salinan ya. Jadi next. Nah, nanti di sini kita akan masuk, sebutkan nama lengkap Anda misalnya ya. NIM-nya Anda berapa? Nih.
Nah ini ya, ini NIM saya dulu misalnya. Oke. Nah di sini kita lihat jenis pelajaran apa yang Anda ikuti ya. Ini adalah kegiatan MBKM yang terakomodir di IPB gitu ya. Mungkin ada yang tidak, silahkan saja. Misalnya kalian isi apa ya, misalnya tapi ini hampir semua udah ada sih kayaknya ya. Ya, anggaplah yang paling gampang magang gitu ya. Anggaplah atau yang mungkin sekarang banyak nih proyek independen ya, studi independen juga banyak ya di IPB dengan kementerian. Nah, ini nama programnya apa? Ya, misalnya ditulis tadi Kompas Gramedia studi independen misalnya. Misalnya seperti itu ya. Ini dosen pendamping kegiatan atau program. Nah, ini menjadi penting. Kita apa? Karena kita akan juga coba nanti konfirmasi ke pembimbingnya atau pendampingnya. Ya, apakah memang anak tersebut sudah melakukan kegiatan konsultasi lah minimum ya. Konsultasi dalam melakukan kegiatan ini. Saya pilih saja misalnya yang paling atas ya, Prof. Tri ya, supaya mudah saja. Ya. Nah, nanti setelah itu di sini kita lihat, nah ya, setiap hari kalian bisa memanfaatkan ini. Jadi hari pertama waktu dulu nih harusnya ya. Hari pertama saya ngapain ya? Kegiatannya kapan? Anggaplah sekarang misalnya. Ya. Nah, ini jenis aktivitas yang dilaporkan apa? Misalnya pembuatan PPT untuk pemaparan rencana kegiatan misalnya. Ya, kegiatan studi independen STD di NDP misalnya ya. Saya singkat saja. Nah, ini jenis aktivitasnya. Deskripsinya ngapain? Ini tulis aja di sini. Saya melakukan kegiatan misalnya brainstorming dan googling misalnya, mencari bahan dan lain-lain ya. Ini dideskripsiin saja, bebas ya. Nah, Anda menghabiskan waktu untuk aktivitas yang Anda deskripsikan itu berapa lama? Gitu ya. Oh, saya cuma pakai sebenarnya itu 300 menit lah, Pak. Gitu. Tulis. Efektifnya 300 menit untuk melakukan kegiatan. Udah, ini tulisnya dalam menit ya. Nah, ini upload bukti aktivitasnya. Oh, waktu itu saya saya upload buktinya misalnya ini ya, saya select dari download lah nih ya, bukti dokumennya ini misalnya ya. Nah, ini setelah kebanyakan gedean. Nah, inilah kali bisa coba bisa. Nah, ini bisa ya. Nah, jadi misalnya pada saat ini saya mengupload buktinya karena saya bilang download membuat PPT ya. Nah, ini. Setelah itu di next. Oke. Langsung kita submit. Setelah disubmit, nanti akan diproses oleh Komdik gitu ya. Setelah Komdik berproses, kita akan kirimkan ke kalian berupa dokumen salinannya berupa sudah berbentuk sepertinya belum diproses ya. Nanti kita proses, akan masuk ke email kalian berupa dokumen Google Docs ya. Google Docs untuk aktivitas ini gitu. Jadi nanti kalian akan dapat kurang lebih tampilannya seperti ini nanti. Sebentar, saya coba cek dulu. Biasanya dia masuk ke nggak ada ya. Harusnya dia masuk ke sini, tapi sepertinya ini belum di-running sama Komdik, sama admin Komdiknya nanti akan di-running, tapi saya akan coba buka sebentar. Kurang lebih nanti kalian akan dapat seperti ini tampilannya. Sorry. Kurang lebih kalian akan dapat kalian akan dapat kurang lebih misalnya tampilannya sebentar.
rekapnya kurang lebih seperti ini nanti, ya, kurang lebih. Tapi bentuknya tidak langsung dalam bentuk tersusun 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Setiap kali Anda menyelesaikan satu pengisian, Anda akan dapat satu email dari kami, gitu ya, dari komisi pendidikan. Sebenarnya template stoknya sudah ada, ini sepertinya belum di-running. Nanti kalau sudah bisa di-running, langsung terkirim secara otomatis ke kalian, ya. Nah, berbasis dasar inilah kita akan menyusun yang kita sebut sebagai logbook untuk mata kuliahnya, ya. Nanti saya mengharapkan teman-teman setelah tadi mengisi form yang logbook ini, ya, setelah program ini, responnya ini sudah selesai, kalian menyusun sebuah dokumen yang kita sebut logbook aktivitas mahasiswa, ya. Nah, ini seperti ini ya, template-nya. Jadi jumlah SKS-nya berapa, aktif mata kuliah apa yang kalian akan klaim. Ini hanya contoh saja ya. Saya ambil contoh punya Satria Said waktu itu, ya. Dia aktivitasnya magang, akuntansi harga pokok produksi. Sehingga dia mengklaimnya untuk mata kuliah yang diajukan sebagai pembelajaran emosi dan sosial, IPB 205. Nah, ini lihat deskripsi kegiatannya, tujuan ini bisa nanti ditambahkan. Yang menjadi penting sebenarnya kita akan melihat dari sini aktivitasnya, ya. Dasar inilah yang akan menjadi salah satu penilaian dari dosen penilainya nanti, ya, tim penilai mata kuliah EC, ya. Lihat, mengumpulkan data, aktivitasnya ngapain nih, deskripsinya, ya, relevansinya apa, ya. Kira-kira apa nih, berkomunikasi dengan divisi dan lain sebagainya misalnya, ya. Ini lihat. Nah, ini perlu kita susunkan. Jadi teman-teman semua perlu menyusunkan per mata kuliah yang ingin kalian klaim, ya. Ini 11, 5, 20 cocok, ya. Udah melebihi dari kapasitas minimum untuk mengklaim 2 SKS. Oke? Nah, setelah ini, ya, setelah kalian menyusun sebuah dokumen ini, maka kalian perlu masuk ke yang kita sebut sebagai pendaftaran atau usulan rekognisi, karena kami baru mendapatkan list nama mahasiswa dan mata kuliahnya. Kami belum mendapatkan logbooknya atau deskripsi dari kegiatan apa yang kalian akan lakukan atau yang sudah kalian lakukan untuk mata kuliah tersebut, sehingga kami perlu mendapatkan feeding informasi dari kalian untuk kegiatan-kegiatan apa yang kalian lakukan, ya, dalam mata kuliah tersebut. Isi lagi ini sama seperti tadi misalnya, ya. Oke, ini namanya diisi lagi. Ya, ini NIM-nya. Oke, nah ini nanti angkatannya berapa, ya. Misalnya diisi nomor handphonenya, oke, dosen pembimbingnya, skripsinya siapa, akademiknya siapa, atau gitu ya. Nah, jumlah SKS yang diambil ini sekarang berapa, misalnya ya, SKS kumulatif yang sudah diambil, apakah pernah mengikuti mata kuliah enrichment course, karena kita pengen tahu apakah kalian sebenarnya dalam semester, karena dalam semester tertentu summer course ini otomatis bisa diklaim ya, Pak Danang ya, kira-kira bisa dimasukkan ya, sehingga ini bisa kita nanti sarankan di transisi, mata kuliah transisi, ya, di semester yang transisi. Nah, ini kode mata kuliah apa yang kalian ambil, misalnya contoh tadi kita mau ambil kepemimpinan eksklusif, kayak Dandi lah, misalnya gitu ya, pemimpinan. Ini bukti logbooknya, saya berharap yang bentuknya seperti ini tadi, bukti logbooknya nih, ya, logbooknya udah kita susun menjadi sebuah ilustrasi, ya, seperti yang ilustrasi kalau teman-teman tadi lihat di bahan paparan saya adalah seperti ilustrasi yang ini, ya, kan sama tuh konteksnya, ya, tahapan-tahapannya apa gitu ya, kita melihat penyusunan proposal, pembekalan, pelaksanaan gitu ya, jadi sudah runut di sini, ya, sudah dibuat runut sehingga kalian masukkan ke dalam ini bukti logbook ya, diupload ya. Jelas setelah kita upload misalnya misalnya itu ya, sini, terus kita lihat ya, kalau memang ada surat-surat yang lain, contoh misalnya aktivitas di sini kan kita berharap teman-teman melaporkan kegiatan MBKM yang sudah diambil. Karena apa? Karena dokumen tersebut akan menjadi arsip bagi kami
siapa-siapa yang mengambil kegiatan MBKM. Tadi saya bilang, kita banyak kehilangan jejak dari aktivitas teman-teman. Teman-teman sangat dinamis sekali, kita perlu mengikutinya. Salah satunya adalah dalam bentuk surat lapor MBKM, ya, di tahapan nomor 4 yang tadi saya paparkan. Jadi kalau teman-teman sudah mengisi itu, kalian akan dapat secara otomatis juga surat dari Pak Kadep mengenai lapor MBKM ini. Nanti kalian tinggal upload di sini, ya. Kalau sudah, apakah kalian mau mengambil mata kuliah EC yang lain? Jadi ini bisa berbagai macam ya. Kan tadi kalau kita lihat satu anak bisa ngambil 3 mata kuliah EC misalnya. Kalau iya, kalian isi saja, ya. Nanti akan masuk form yang sama, ya. Tinggal mengisi mata kuliah apa yang mau diambil, gitu ya. Ininya apa, ya? Oh ini surat SK-nya ini harus diisi, sorry. Ya, nanti akan muncul lagi halaman seperti ini, ya. Tapi tidak perlu nama, tidak perlu apa, tinggal ngisi rencana enrichment course apa yang diambil, ya. Nanti setelah itu selesai submit, setelah submit kita departemen akan punya sebuah dokumen yang Anda usulkan, mulai dari sertifikatnya, mulai dari logbooknya, mulai dari jenis mata kuliah apa yang akan diklaim, gitu ya, sehingga kita punya satu bundle lah, kira-kira begitu, sebagai satu dokumen yang akan kami feeding, ya, informasikan kepada dosen penilai. Karena setelah proses tersebut, ya, dosen-dosen sendiri akan melakukan kegiatan yang kita sebut adalah dengan proses penilaian, ya. Jadi teman-teman semua, dosen sendiri nih, Pak Danang, Bu Fitri, gitu ya, sebenarnya ada ini juga, ada kerjaan juga nih dari kegiatan ini, gitu ya, berupa proses penilaian. Ini dia, saya share screen dulu, ya. Teman-teman semua kan sekarang tahapannya baru sampai di level yang nomor 1, ya, lini masa untuk masa penilaian enrichment course, ya. Kenapa sih seperti ini, Pak? Agak ribet kayaknya. Iya memang, karena ini 2 komisi yang berbeda. Teman-teman perlu pahami, ya. Teman-teman seharusnya bergerak enrichment course MBKM awal ini adanya di ranah teman-teman divisi komisi kemahasiswaan. 25% ujungnya untuk mendapatkan nilainya ada di komisi pendidikan, sehingga kita perlu ada satu media ya untuk menjembatani itu, ya. Nah, ini mahasiswa diminta mengisi form rekognisinya yang tadi, ya, dengan yang mengupload isinya upload logbook, ya. Dari tanggal 10 sampai 19 Desember ini akan kami buka, ya. Linknya seperti ini, silakan nanti bisa dicatat atau nanti setelah ini videonya pun bisa diingat-ingat, bisa dibuka-buka lagi. Saya lupa tadi linknya apa, silakan dicek di sini. Nanti tanggal 20 tim penilai akan menilai seluruh berkas, ya, melakukan penelaahan istilahnya, ya. Ini Pak Danang nih, pas nih kalimat dari Pak Danang, penelaahan berkas, karena Pak Danang akan cek si anak teh ngambil mata kuliah ini kegiatannya sesuai atau enggak, ya, tergambar bagus atau enggak, sehingga kita masih bisa nanti memberikan feedback, ya, melalui Komdik tentunya. Misalnya, Bang Beb, nih si anak ini nggak relevan nih, gimana? Gitu. Jadi kita juga tadi semangatnya Pak Kadep juga saya sangat salut juga. Kalau nilainya jelek ya buat apa? Ya, padahal ini maksudnya adalah untuk mengapresiasi aktivitas teman-teman yang memang saya yakin betul sudah mati-matian menjalankannya. Ya, sehingga kita harapan kita semua adalah teman-teman memfeeding informasi yang sesuai, ya, yang relevan dan memang betul-betul dilakukan. Oke? Nah, dari tanggal 20 sampai 21 ini kita selesaikan tahap penilaiannya, dan 22 dan 24, 23 dan 24 kita akan lakukan proses wawancara. Jadi kita sifatnya mengkonfirmasi, ya, kira-kira seperti itu. Harapannya setelah kita baca ditelaah berkasnya, tim penilai akan melakukan wawancara kepada teman-teman. Kalian mahasiswa sabar saja, nanti akan dapat jadwal wawancaranya per mata kuliah yang kalian akan klaim enrichment course-nya di semester sekarang. Setelah itu akan nilainya akan di-drop oleh dosen kepada Komdik, ya, dan Komdik akan melakukan proses perekapan dan akan melaporkannya ke DIT-AP. Sehingga dari setelah tanggal 28 Desember ini, ya, aktivitas MBKM yang kalian lakukan akan secara sah masuk ke dalam SKS, beban SKS kalian.
ya melalui mata kuliah yang tadi kita sudah sama-sama tetapkan di awal ya. Kurang lebih pemaparan dari saya seperti itu Pak Danang, Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan ini dari teman-teman Komdik atau dari teman-teman Komsis, saya sangat persilahkan, atau dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, Ya. saya sangat terbuka. Terima kasih Pak Danang. Baik, terima kasih banyak Pak Bahroin. Silakan mungkin bisa minum dulu. Semangat sekali tadi sepertinya. Jadi, Soalnya saya takut nggak kedengeran, ini berisik nggak sih? oh Soalnya di ini mana emang posisi? lagi di luar ini di Oh pantesan Mas, ada polisi terus tadi dari ya, tadi suara kirain ya, lagi di mana? lagi di Polda Metro Jaya saya. Baik Bentar ya. saya minum dulu ya. Ya silakan. Baik, secara prinsip tadi saya kira sudah sangat komprehensif ya. Artinya kan Komdik sudah berusaha untuk membangun sistem agar istilahnya record data kalian itu bisa tersedia dengan cukup baik, dan nanti pada saat proses penilaian bisa dilakukan secara objektif ya. Walaupun memang mungkin konsekuensinya teman-teman dari mahasiswa harus mulai untuk melengkapi dokumen tersebut, dan dalam tanda kutip agak sedikit ribet ya, tapi itu akan menjadi evidence atau bukti yang cukup kuat, sehingga nanti juga dari kedua belah pihak, baik kita dari tim penilai maupun teman-teman dari tim mahasiswa itu kan jelas ya mana yang kurangnya, mana yang perlu ditambahkannya, dan istilahnya improvement itu di aspek apa, sehingga ketika tadi misalkan pada kasus kita menyarankan untuk adanya perubahan dalam hal ini misalkan mata kuliahnya menjadi tidak tepat atau dikurangi atau SKS-nya kurang dan sebagainya, itu semuanya base-nya jelas gitu, by evidence-nya seperti itu. Oke, saya kira juga mungkin kalaupun tadi ada beberapa hal ini, silahkan kita berikan kesempatan dulu kepada rekan-rekan yang mungkin sudah mencoba mengisi, apakah ada kendala dalam proses pengisian sistemnya barangkali, atau memang ada hal-hal yang tidak difahami, clarity informasinya mungkin belum cukup jelas dan sebagainya. Nah, silakan coba ada dari yang hadir di sini ingin bertanya. Atau sudah cukup jelas semua? Dari saya mungkin Oh, Pak. silakan Dwiki. Iya Pak, sebenarnya izin masuk, saya Diki, salah satu peserta KMMI juga tahun ini Edo ini bersama. ya? Edo bukan? Iya Pak, iya Oh Pak iya betul. Dok. Edo. Diki saya nggak kenal Diki. Siapa? Oh iya, Oke iya Dok. saya Edo. Gimana Dok? Iya kan kebetulan di semester ini saya juga ngambil itu kan KMMI untuk mata kuliahnya itu Syariah Strategic Banking Management. Nah itu udah keluar kemarin sertifikatnya, dan itu udah lengkap semua, ada learning hour-nya, terus ada SKS-nya juga gitu. Apa namanya, total kredit dan sebagainya, pokoknya udah jelas banget gitu. Berarti nanti yang tadi bukti kan ada upload bukti, itu yang saya upload ini atau project saya yang saya kerjain? Gitu. Oke, baik. Oke, kita tunggu dulu ya, Dok, sekalian yang lain dulu gitu kan. Iya. Siapa tuh ada yang ini dulu tadi berkaitan dengan KMMI. Oke, silakan yang lain. Mungkin 3 penanya dulu untuk di sesi awal ini. Ada lagi yang lain? Saya mau nambahin pertanyaannya gitu. Oke, silakan. Boleh Dok. Iya, pertanyaannya itu kan tadi setelah upload itu yang link pertama tadi udah dapet apa namanya, udah submit, terus ada tahapan ini juga kan, wawancara gitu tadi. Kalau buat yang KMMI ini ada wawancaranya lagi gitu Pak? Tetap jadi EC gitu? Soalnya seingat saya kemarin pas ngisi KRS itu kan buat nambahin micro credential tuh kan masuknya di SC kalau nggak salah gitu. Nah, untuk EC-nya ini apakah wajib atau gimana, saya masih kurang nyambung di sana sih. Gitu Pak. Oke, baik. Ada lagi, Dok? Sebelum saya lempar ke yang lain. Ya cukup dulu deh. Baik. Ya, silakan yang lain kalau ada. Atau ada kasus yang sama mungkin boleh kita tanggapi dulu ya Pak Bahroin, untuk yang kasusnya tadi disampaikan Diki, Pak Rido, berkaitan dengan bagaimana untuk yang KMMI istilahnya statusnya gitu ya di dalam EC ini. Silakan. Ya, baik, makasih banyak Kang Danang. Edo, makasih banyak Dok. Jadi kasusnya Edo sebenarnya ini sangat spesifik ya, karena kegiatannya itu dia sudah terdefinisi dengan baik, dan
sebenarnya ada mata kuliah SC ya sepertinya di ekonomi syariah yang bisa mengakomodir hal tersebut. Betul nggak, Dok? Ya, kenapa? Gimana tadi? Dok, ada mata kuliah SC dari ekonomi syariah ya berarti yang bisa relevan dengan apa kegiatan yang Anda jalankan. Itu nggak? Gimana ya, saya kurang, kalau apakah ada mata kuliah yang spesifiknya kurang tahu. Cuma waktu itu memang cara mengaksesnya itu juga untuk mendaftarnya dari pada website KMMI-nya itu sendiri, bukan dari website IPB gitu. Oke. Dok, boleh liatin ininya nggak? Salah satu buktinya. Kamu bisa share screen nggak, Dok? Bisa. Bentar Nah, ya. coba sambil Edo buka. Jadi gini ya, prinsipnya teman-teman. Terkadang memang ada aktivitas yang bisa langsung diklaim sebagai mata kuliah di tempat yang lain. Ya, contoh kayak tadi. Ini saya mengasumsikan kegiatan yang Edo ikuti ini apa? Syariah Strategic Banking Management. Ya, kreditnya 3, kodenya BSM 401. Ya, kita lihat bawahnya. Lihat, discourse organized by teman-teman yang ada di ekonomi syariah. Oke? Nah, coba ya kalau teman-teman tidak perlu masuk sebagai mata kuliah enrichment course kalau yang begini menurut saya, karena dia bisa saja membuka mata kuliah SC ya. Ini bisa disetarakan dengan SC yang diampu oleh teman-teman di ekonomi syariah. Coba di next ke bawah. Next lagi ke bawah ya. Nah, jadi kalau yang dan aktivitasnya seperti ini, dia udah sangat detail. Sayang juga kalau diklaim ke kita mau masukin kemana? IPB yang mata kuliah EC itu kan umum banget ya. Ya nggak? Ya. Kalau kita lihat tadi pilihan Ya. mata kuliahnya, 24 mata kuliahnya itu sebenarnya menurut saya lebih banyak ke arah soft skill yang memang sekiranya tidak didesain secara khusus untuk sebuah kemampuan seperti yang dilakukan oleh Edo sekarang. Maka saya menyarankan untuk Edo ya ini diklaim sebagai mata kuliah SC di semester berikutnya. Oh, oke. Ya. Jadi yang aktivitas yang ini ya, ini kan 3 SKS nih, Dok. Ya, betul ya? Iya, betul. Nah, lihat di diskusi dengan dosen yang ada atau komdik yang ada di mana? Di Syariah, Eksyar, ya, sekiranya SC apa yang relevan dengan judul ini. Karena kalau kita masukkan ke dalam EC, jadinya menurut saya malah jadinya mentah lagi nih gitu. Nggak menggambarkan aktivitas Anda secara komprehensif gitu ya. Dalam perspektif saya begitu melihat dari ini. Karena kalau kita lihat ke atas lagi, coba lihat. Ya. Nih. Terus. Nah, terus lagi. Ya, tuh lihat ya. Nah, di sini kita bisa sama-sama udah mengerti bahwa aktivitas ini bisa menggantikan mata kuliah tertentu di jurusannya Eksyar sepertinya. Tapi ini dikonfirmasi dulu ya, Dok. Iya. Ya, kalau memang dalam beberapa hari ini kamu sudah dapat infonya, Pak, ternyata nggak ada yang bisa diklaim sebagai SC ini di semester berikutnya, dan saya tetap ingin mengusulkan menjadi mata kuliah EC enrichment, kan beda nih ya di EC, maka saya menyarankan Edo mencek kira-kira output apa yang sekiranya dengan yang sama dengan ini di semester ini. Kamu sudah ngambil nggak, Dok? EC-nya apa, Dok? Semester ini kalau untuk EC belum ngambil. Belum ya. Nah, jadi sebenarnya ini tabungan Anda ya, semester ini Anda punya tabungan. Bahan ini tidak akan basi, tidak akan kadaluarsa sampai nanti Anda lulus. Kecuali kalau Anda lulus mau diklaim udah nggak bisa. Ya. Jadi ini bisa disimpan, dijaga baik-baik. Saya menyarankan untuk Anda menanyakan kepada penyelenggara ya dari sini di Eksyar, Departemen Eksyar, apakah ada EC yang sekiranya bisa apakah ada SC ya, supporting course yang di-provide oleh atau diampu oleh teman-teman Eksyar dan bisa digantikan oleh kegiatan ini. Kalau ada, langsung aja itu diambil, kasih sertifikatnya, nanti nilainya langsung dari mereka. Jadi otomatis yang memberi nilainya dari teman-teman Komdik Eksyar. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau memang tidak ada, maka masuk ke dalam skema
kita tadi EC. Jadi kita cek mata kuliahnya apa nih? Oh, ini kayaknya pengembangan profesi, mungkin begitu, ya. Misalnya pengembangan profesi Anda sebagai seorang ekonomi sumber daya dan lingkungan yang berbasis syariah, misalnya, gitu ya. Ya, jadi tapi kita akan cek, belum tentu nilainya sama dengan ini A. Karena kita kan akan lihat kesesuaiannya output dari aktivitas EC berupa pengembangan profesi itu dapat nggak esensinya dengan Anda kegiatan syariah strategic banking management ini, gitu, ya. Tadi kami sudah bisa lihat sih dari aktivitas-aktivitasnya. Di bawah coba, di bawah, Dok. Di halaman kedua, Dok, maaf. Nih, ya, main session, fikih muamalah, ya, produk treasury ini kan lebih banyak ke bank, banking, ya. Ya, kira-kira begitu. Ya, sehingga kalau kita lihat pengembangan profesi kita sepertinya nggak ke arah banking, misalnya begitu, ya. Kita bisa kasih respon nanti, Dok, kayaknya ini nggak cocok, ya, atau oh ini oke, udah bisa cocok. Ya, tentu dari proses sebelum Anda melakukan kegiatan itu, coba dicek dulu penjelasan dari mata kuliah EC yang 24 tadi, ya. Mana nih sekiranya yang pas bisa menggambarkan aktivitas Anda di sini, ya. Oke. Nah, kalau buat yang itu kan tadi mungkin diomongin sama departemen HR-nya ya gitu, Pak. Ya. Nah, tapi di semester ini tuh kan saya nambahin di KRS itu kredensial mikro nih, Pak, ada di sininya kredensial mikro. Itu berarti saya harus ngisi ngeklaim bukti ini di semester ini kan? Gitu. Ya. Nah, itu berarti saya tinggal ngisi form yang tadi aja ini. Ya, kalau yang kredensial mikro itu langsung diklaim aja di sini, nanti kita akan sampaikan, ya. Di sini kan ada, kan kamu di KRS sudah ada ya. Ini kan bentuknya kredensial mikro ya. Iya. Ya, nanti kita bisa cek itu. Dilampirkan bukti seperti ini ya, Dok. Persis ininya. Oke? Ini sudah paham, Pak. Makasih banyak, Pak Sama-sama. Baroin, Pak Danang. Sama. Jadi kamu nggak perlu diwawancara lagi kalau yang sifatnya seperti itu. Ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih sekali. Ya. Oke. Jadi mungkin tadi skemanya memang perlu dikoordinasikan dulu ya Pak Bahruen dengan yang di action-nya itu untuk apakah memang mereka membuka peluang untuk konversi ke mata kuliah mereka gitu kan, atau memang ini juga programnya masih terpisah gitu ya. Ya. Nah, kalau memang programnya masih terpisah dan masih uji coba dan mereka pun istilahnya belum ada skema mata kuliah yang tepat gitu ya untuk yang mengakomodir ini, juga tadi akan sulit sih memang untuk diklaimnya gitu. Ya. Tapi rasanya sih kalau lihat dari judulnya mungkin mereka bisa saja mengaitkan dengan basis mata kuliah dasar di mereka ya, karena kan istilahnya itu sudah betul-betul kompetensinya keilmuan di HR lah seperti itu. Iya. Atau kalau tadi ada kredensial mikronya sendiri ya, langsung aja. Nah, itu lebih ini lagi, itu lebih pas, clear lagi. Lebih clear lagi. Masuknya nanti akan statusnya sebagai EC di kita. Iya, betul, sepakat. Dengan nilai yang ada di situ. Iya. Berarti memang IPB berarti kan kalau itu ya, skemanya berarti langsung. Betul. Karena memang yang provide kegiatannya IPB, kita nggak akan banyak konfirmasi lagi gitu ya. Kita sudah terpercayalah kalau IPB yang menyelenggarakan, insya Allah. Itu kira-kira. Sudah hasil pertimbangan. Betul. Oke. Baik. Terima kasih Pak Bahruen. Kita buka lagi, mungkin ini udah jam 17.20 juga sih. Oke, kita buka 2 atau 3 penanya lagi lah. Oke, Maksimum. Silakan. Dari yang lain mungkin. Devi, silakan. Dari Devi, silakan. Bertanya Pak. Gini Pak. Terkait itu ya, soal MBKM saya kan ikut One Village One CEO. Nah, itu tuh convert SKS-nya tuh nyampe 20 SKS, Pak. Tapi saya tuh dari semester 3, 4, 5 ya, udah ngambil SC juga, dan ini kan udah semester 7 juga ya, udah memenuhi juga hitungannya gitu, nyampe skripsi itu udah lebih dari 144 SKS buat pemenuhan S1 ya. Nah, kalau misal di convert 20 SKS itu berarti saya tuh nyampe 160-an Pak gitu SKS-nya. Dan itu tuh mungkin dan terkait itu kan yang pertama kan terkait kegiatannya juga, kalau misal
kegiatannya juga itu nyampe sekarang itu belum selesai Pak. Nanti terakhir tanggal 18 itu ada presentasi pemaparan output-output yang sudah dilakukan di kegiatan MBKM One Village One CEO. Jadi untuk pengisian rekognisi sendiri, kalau misal dipaparin ada sertifikat dan lain sebagainya tuh belum bisa gitu Pak, terkait pembuktian untuk ikut MBKM itu. Terus yang ketiga, kalau misal saya sendiri masih bingung ya, ini tuh mau masuk ke SKPI atau mau ke SKS gitu kan. Soalnya kan istilahnya barangkali tuh nilai atau nilai terkait MBKM di One Village CEO itu mutunya itu lebih bagus gitu Pak daripada saya ngambil SC yang dulu-dulu gitu. Mungkin ada nggak sih Pak terkait saya tuh dulu pernah ngambil SC tapi nilainya itu tidak sesuai dan bisa di-convert mengganti mata kuliah itu dengan penggantian di SKS Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sih Pak di program One Village One CEO itu sih Pak terkait pertanyaannya. Makasih Pak. Ya, baik, terima kasih Devi. Jadi ini ada surplus nih Pak Bahroin. Jadi ada surplus kegiatan yang cukup banyak gitu kan. Kalau misalkan diklaim, ya artinya sebetulnya nggak masalah ya. Tapi mungkin perlu tapi ada di sesi lainnya katanya bisa nggak ini menggantikan SC existing yang sebelumnya sudah diambil gitu. Nah, apakah memang mekanisme ini dimungkinkan atau artinya kalau untuk SC yang sifatnya mata kuliah biasa gitu ya, bukan dari kegiatan MBKM itu memang tidak bisa dihapuskan gitu kan seperti itu. Nah, artinya kan itu mungkin ya yang perlu diklarifikasi yang utama. Kalau yang sisanya tadi sih mungkin berkaitan dengan persyaratan yang belum selesai. Artinya kan sebetulnya kalau beberapa kegiatan bukti-bukti yang lainnya sudah ada, mungkin bisa disusulkan dulu saja ya Pak Baharun ya. Artinya kan bertahap gitu ya. Nanti kan kita juga akan ada istilahnya waktu gitu ya untuk bagaimana bisa melengkapi dan sebagainya dan harapannya bisa sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang tadi itu. Silakan Pak Baharun. Baik, makasih Kang Danang. Pertama, selamat ya. Siapa tadi Devi mengikuti OVOK. Ya, ini salah satu program di IPB juga. Nggak akan banyak tanya juga kita Nang sebenarnya nih. Ya, ini backbone-nya kita kenal banget semua lah. Ya, backbone programnya itu saya tahu sekali. Jadi saya yakin itu program nggak dibuat asal-asalan. Sehingga kita sudah hampir bisa kita bilang mengakomodir seluruh aktivitasnya. Gitu ya. Pertama, statementnya seperti itu. Yang kedua adalah ketika teman-teman mau klaim tadi, saya punya 20 SKS, Pak. Padahal saya untuk lulus aja sekarang sudah cukup, ya. Batas maksimum untuk seorang sarjana, seingat saya adalah 160 SKS. Ya, jadi 144 yang kita miliki untuk batas minimum, itu adalah batas minimum untuk kelulusan ya, 144. Jadi masih ada kurang lebih berapa tuh? 16 ya? 16 SKS lagi. Nah, saya menyarankan kepada saudari Devi ya untuk mengklaim aktivitas OVOK itu di semester besok, semester 8. Ya, nggak usah semua, nggak usah 20. Terlalu banyak. Ya, cukup 9. Oke? Ya, cukup 9 berarti ambillah 3 mata kuliah ya dari 24 pilihan mata kuliah yang ada di enrichment course tadi. Ya, setelah kamu tadi memilah, kayaknya 3 mata kuliah yang paling representatif menggambarkan kegiatan OVOK saya adalah mata kuliah A, B, dan C, gitu ya. Buktikan dengan tadi dokumen-dokumennya. Ya, jadi nanti di semester 8 besok, sebelum Devi melakukan ujian akhir, kita akan melakukan penilaian terhadap mata kuliah enrichment course-nya. Ya, jadi tadi ada 20 jatah SKS ya Devi, kita ambil 9 saja. Ya, sisanya masih ada 11. 11 itu dikirim aja ke SKPI. Ya, kita klaim, kita split menjadi 2, kurang lebih seperti itu. Agar kita semua bisa mengapresiasi aktivitas Devi dan teman-teman semua sebenarnya, bukan hanya Devi. Ini case aja ya, saya bilang seperti itu. Ya, semangatnya adalah seperti itu. Sehingga tadi kalau kita bisa bilang 9 kita ambil untuk EC, 11 kita simpan nanti akan kita klaim sebagai SKPI, ya. 9 itu akan kita nilai di semester besok, di mana semester 8 Devi insya Allah nggak akan lebih dari 10 SKS mata kuliah mayornya, ya kan?
paling tinggal seminar, sidang, gitu ya, sama skripsi ya, kira-kira kan itu. Itu biasanya berapa sih? 6 ya? 6 apa 7 ya? Saya persisnya lupa nih. Mungkin Bu Asti atau siapa Bapak Ibu di sini yang agak ingat berapa tuh bebannya. Ya, jadi kalau ditambah 9 masih ada 15. Ya, lumayan. Kalau di semua 9-9 yang dapat nilai A, minimum ya, minimum mendongkrak nilai IPK-nya. Ya, menggantikan yang tadi saya rasa mustahil ya, Kang Danang ya. Tadi udah dijawab sama Kang Danang. Menggantikan EC yang lama enggak lah. Konsepnya bukan menggantikan ya. Konsep dari EC ini adalah mengapresiasi aktivitas Anda sehingga bisa menggambarkan sebenarnya ya bagaimana kapasitas diri Anda itu gitu ya. Kalau memang baik ya kita akan tampilkan baik dan itu akan mendongkrak, kalimatnya mendongkrak ya. Mendongkrak IPK kalian. Ya, sehingga kenapa saya bilang kita harus betul-betul pede, yakin dan kita benar-benar serius menyikapi EC ini. Karena EC ini nggak ada perkuliahannya. Ujiannya pun hanya di terakhir wawancara konfirmasi dari aktivitas. Kalau kita tidak bisa betul-betul meyakinkan pada saat memberikan dokumen dan pada saat kita proses wawancara, maka dari mana lagi nilai tersebut akan tergambar. Ya, kira-kira begitu. Sehingga dari tadi pertanyaannya Devi, ada 2 konkret saran saya. 1, selesaikan itu dengan baik sampai tanggal 18 Desember ini. Ya, dokumen-dokumen, arsip-arsip semua segala rupanya dirapihkan. Ya, buat logbooknya. Kalau sudah ada OVOK logbook, OVOK model OVOK silahkan diklaim digunakan itu, gitu ya. Setelah Anda rapihkan, Anda diskusi dengan dosen pembimbing untuk diklaim di semester 8. Pilih 3 mata kuliah, cukup 3 mata kuliah saja, ya, yang sekiranya Anda pede dapat nilai A, ya, mata kuliah EC di situ, masukkan semua dokumennya sesuai dengan mata kuliah yang diambil, maka tunggu tanggal mainnya untuk kita lakukan penilaian. Setelah itu selesai. Kira-kira begitu. Gitu. Baik, Pak. Berarti untuk 9 SKS yang buat di semester 8 itu akan dievaluasi juga penilaiannya di semester 8 juga ya, Pak? Atau gimana, Ya, Pak? betul. Akan dilakukan di semester 8, Neng. Betul. Akan dilakukan di semester 8, Neng. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sebelumnya saya mau tanya dong, Devi di semester ini ngambil EC nggak? Enggak, Pak. Cuman itu aja, apa namanya, MBKM ini, Pak. Oke. Cuman Klaim waktu di kemarin semester 8. belum ada itu, Pak, Klaim di semester 8. pengisian KRS, Pak. Ya, Jadi nanti di OPOS semester itu 8 aja, telat, semester Pak. 8. Ya, nanti di semester 8 aja, semester 8. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Bagus. Jadi nanti namanya kasus seperti Devi ini namanya rekognisi, teman-teman. Beresin kegiatannya, klaim di semester berikutnya. Itu rekognisi. Ya. Dandi juga sekarang nih, Dandi ikut nggak nih? Dia rekognisi, risanya udah selesai baru dia klaim. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Masih ada satu lagi mungkin. Ya, terakhir kayak Pak Baroin ya, tadi juga sebetulnya sih harusnya isu yang besarnya sudah ditangkap ya. Bagaimana model yang tadi KMMAI, terus yang kelebihan SKS juga seperti apa gitu kan. Dan artinya juga yang semester ini belum sempat mendaftarkan juga masih ada kesempatan, tenang gitu ya. Jadi artinya kita masih memfasilitasi teman-teman gitu kan untuk bisa mengoptimalkan aktivitas teman-teman sehingga itu memang bisa diklaim dalam menunjang terhadap EC ini. Oke, silakan satu penanya lagi. Saya berikan kesempatan terakhir. Apabila masih ada yang belum jelas, sebelum kita tutup sesi di sore hari ini ya. Oke. Silakan, teman-teman. Apakah sudah cukup jelas? Nah, mungkin juga memang yang perlu dipersiapkan adalah ini ya, Pak Baroin, kan kalau pengalaman yang tahun lalu ketika memang misalkan aktivitasnya itu tidak memenuhi, gitu kan, misalkan untuk pencapaian SKS setelah hasil verifikasi, artinya kan akan ada kemungkinan ibaratnya kalau awalnya mengajukan dari 3 mata kuliah, kemudian akhirnya yang bisa terverifikasi mungkin hanya mencukupi untuk 1 mata kuliah. Jadi artinya itu mungkin teman-teman jangan sampai berkecil hati ya. Jadi artinya itu kan memang bukan berarti kita menolak mentah-mentah, tapi kan pasti ada dasar pertimbangan tertentu yang kita juga bisa berusaha untuk seobjektif mungkin ya agar capaian dari proses ini itu konversinya bisa memenuhi secara persyaratan dan juga tentunya secara sistem juga artinya kita memastikan
bahwa memang apa-apa yang menjadi dasar keputusan kita itu jelas gitu ya basis datanya gitu. Jadi sehingga sama-sama nyaman ya baik dari kita sebagai tim penilai maupun sebagai yang mengajukan. Ya mungkin seperti itu Pak Barin kasusnya kalau ada bagaimana pengurangan itu bisa disampaikan barangkali hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari mahasiswa. Baik, makasih Pak Danang. Ya, yang pertama saya mengingatkan kembali ya bahwa yang menjadi tolak ukur utamanya adalah menit, ya menit pembelajaran itu jelas. Ya, lalu yang kedua adalah kesesuaian aktivitas dengan ya output atau outcome dari masing-masing mata kuliah, gitu. Ya, jadi dua kunci ini yang harus teman-teman bisa perhatikan ketika ingin mengklaim aktivitas MBKM menjadi mata kuliah enrichment course gitu ya, agar tadi hal-hal yang seperti Pak Danang sampaikan, misalnya kita minta nanti seorang anak untuk mendrop 2 mata kuliah lainnya karena tidak relevan, ya harapannya itu tidak terjadi, gitu ya. Ya, terus yang ketiga adalah yang paling krusial adalah dari awal diskusi dengan dosen pendamping. Insya Allah itu menjadi salah satu bentuk mitigasi agar tadi hal di ujung yang tadi yang kita minta drop itu tidak terjadi. Kira-kira itu Pak Danang, pesan dari saya 3 pesan. Yang pertama adalah diskusi dengan dosen pendamping atau pembimbing atau penggerak, karena ini ada 3 generasi ini yang ada di dalam sini. Ya, manapun itu silahkan diskusi sebelum Anda mengambil mata kuliah EC-nya. Ya, lalu yang kedua, Anda perhatikan jam pembelajarannya, apakah sesuai mencukupi dengan aktivitas Anda yang selama ini lakukan, dan yang terakhir adalah perhatikan kesesuaiannya dengan outcome dan output dari mata kuliah tertentu gitu ya. LO-nya lah kan di dokumen 88 atau di tadi dokumen multi enrichment course itu multi aktivitas multi mata kuliah itu kan sudah didetailkan ya, didetailkan sehingga dengan kondisi seperti itu maka kita bisa menyampaikan bahwa mitigasi kita untuk mendrop mata kuliah EC tertentu itu akan semakin baik, ya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Barin. Ya betul ya. Jadi artinya itu prinsipnya kalau sudah dikomunikasikan dari awal dan juga istilahnya mungkin teman-teman juga istilahnya jangan terlalu overestimate juga gitu. Jadi perkirakan kira-kira tadi rasionalitas untuk aktivitas dan kegiatan yang sudah disampaikan di awal ya. Tadi pada saat presentasi juga Pak Baharudin sudah singgung itu sangat penting gitu kan karena kan banyaknya aktivitas tersebut juga belum tentu mencerminkan kompetensi yang nanti akan kita konfirmasi seperti itu. Jadi artinya teman-teman betul-betul perlu menyetarakan antara jam waktu aktivitas tersebut dengan output yang dihasilkan gitu dari kegiatan tersebut gitu. Jadi ibaratnya kalau ikut di situ tapi cuma nongkrong-nongkrong aja kan cuma hadir juga bukan sesuatu yang ibaratnya bisa dikonversi dengan baik gitu ya dalam hal penilaiannya seperti itu. Oke, saya kira itu ya Pak Barin karena kita juga sudah 5:30 dan mungkin juga barangkali kita berikan kesempatan kepada Pak Kadep apabila ada yang ingin disampaikan sebagai penutup gitu Pak untuk tadi jadi secara umum mungkin kita ringkaskan kembali Pak Ahyar jadi bahwa tadi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian itu ada kasus berkaitan dengan tadi bagaimana yang KMMI konversinya. Jadi pertama mungkin akan dikonfirmasi dulu ke Ekshar apakah memang ada mata kuliah yang bisa mengakomodir KMMI tersebut sehingga itu tidak perlu dimasukkan ke dalam EC atau memang harus di dalam EC sendiri gitu kan. Karena kalau memang ke EC itu kan perlu dirombak kembali ya bukti-bukti logbook dan sebagainya karena kan dari KMMI itu tadi sudah keluar sertifikat nilai dan sebagainya dan memang penyelenggaranya dari Departemen Ekonomi Syariah. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan beberapa mahasiswa yang mempunyai kelebihan aktivitas. Kalau dari hasil perhitungan mereka itu ada yang mungkin sebetulnya secara aktivitas seperti tadi kasus yang di One Village One CEO itu mungkin diperhitungkan dari seluruh kegiatan bisa mencapai sekitar 20 SKS gitu. Tapi kalau itu diperhitungkan semua tentu nanti khawatirnya melebihi batas SKS yang dia harus ambil karena posisinya dia sudah mendekati ke 144. Dan yang terakhir tadi juga tentu bagaimana mitigasi untuk hal-hal yang sifatnya tadi kita kurang misalkan aktivitasnya atau aktivitasnya dari segi bobot outputnya itu tidak mencukupi gitu walaupun jamnya banyak dan sebagainya itu hal-hal yang penting yang tadi dari diskusi terakhir itu muncul
Selebihnya Komdik sudah membuat sistem yang saya kira cukup baik ya Pak untuk bisa merecord semua bukti-bukti aktivitas mahasiswanya, sehingga kita bisa saling meng-cross check itu baik dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswa, bahwa ketika kita mengatakan itu tidak sesuai atau istilah kurang memenuhi, itu memang secara objektif kita laksanakan, bukan karena memang subjektivitas kita yang merasa oh ini mah misalkan dari aktivitasnya tidak baik dan sebagainya seperti itu. Itu mungkin Pak Ahyar, silakan apabila ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebagai penutup di sore hari ini. Baik, Pak Danang, tadi yang pertama tadi apa ya? Yang itu Pak, yang KMMI itu Pak. Tadi jadi yang ada kasusnya kan tadi yang KMMI itu sudah keluar Pak sertifikatnya ya. Jadi salah satunya adalah strategic syariah banking management kalau saya tidak salah tadi. Nah itu kan inginnya apakah memang perlu diklaim di EC ini gitu Pak untuk penilaian, atau memang disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di XR, atau memang ada khusus gitu mata kuliah dari IPB untuk yang KMMI. Karena sejauh ini kan kemarin mahasiswa sudah mengisi KRS-nya, tapi belum dicek kembali apakah memang itu sudah termasuk bagian dari mata kuliah yang dari IPB seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Baroin dan Pak Danang ya. Maaf tadi saya tinggal sebentar, itu ada kondangan satu lagi itu. Kondangan di depan rumah sih. Jadi ada beberapa waktu tadi yang tadi. Tapi secara keseluruhan tadi sudah disampaikan ya. Tapi satu hal mungkin yang mungkin saya juga keliru atau gimana ya. Jadi kalau memang itu tidak memenuhi memenuhi kriteria mungkin jam atau apa gitu kan, itu kan sebetulnya bisa dipindah atau diklaim di SKPI kan ya. Ya, SKPI gitu kan. Jadi sekalipun itu misalnya tidak memenuhi, misalnya diklaim 2 SKS, kemudian setelah kita ini kan dengan rubriknya gitu ya, kriteria-kriteria tersebut itu tidak sesuai gitu kan, itu kan bisa menjadi SKPI dari mahasiswa gitu ya. Baik, tapi sejauh ini Pak Baroin, apakah sudah ada mahasiswa yang mendaftar gitu untuk penilaian? Baik Pak, kalau untuk penilaiannya belum, karena memang kita baru sampaikan linknya hari ini Pak, mulai dari tanggal 10 sih sebenarnya kemarin seharusnya, tapi baru kita sempat lakukan sekarang, mulai dari sampai sekarang sampai 1 minggu ke depan Pak. Jadi 1 minggu ke depan kita akan buka link untuk mereka mendropship logbook ya per mata kuliah yang ingin mereka klaim. Seperti itu. Jadi basis logbook dan sertifikat atau bukti-bukti tertentu itulah kita akan melakukan penilaian. Sama seperti semester kemarin, nanti kami akan drop berkas-berkas tersebut gitu ya, atau file-file ya, file-file tersebut kepada penilai untuk penilai telaah, dan nanti pada saat kegiatan wawancara tinggal dilakukan konfirmasi saja. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi tentu mahasiswa silakan mempersiapkan ya, dan kami tunggu ya untuk berkas-berkasnya, terutama nanti kan yang betul-betul harus disiapkan itu logbook dan evidennya atau buktinya gitu ya, karena itu betul-betul kita akan inginkan. Dan juga tadi yang awal saya sampaikan itu ya, klaim Anda terhadap mata kuliah itu jangan sampai kira-kira apa sih sebetulnya yang terkandung di dalam mata kuliah tersebut ya, jangan sampai misalnya judul dari mata kuliah tersebut ditanyakan itu, arti dari judul itu kan sebetulnya apa gitu ya, itu tidak tahu sama sekali. Baik, kita juga udah cukup sore ya. Terima kasih Pak Baroin, Pak Danang, dan semuanya, Bu Asti, kemudian tadi Bu Fitri ya, dan semuanya. Kita akhiri kegiatan kita sore ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya.
Alhamdulillah. Rabbil Terima alamin. kasih. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahyar, terima kasih banyak Pak Bahroin, Pak Bu Asti, Bu Fitri, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Silakan untuk mulai bisa tadi melengkapi di link yang sudah disampaikan Pak Bahroin, dan tentunya jangan lupa tetap dikomunikasikan ke dosen pembimbing masing-masing ya. Jadi artinya dosen pembimbing harus betul-betul mengetahui apa yang Anda usulkan gitu kan, supaya juga bisa memberikan saran dan arahan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu ini, dan tadi sudah ada file yang di-share oleh Pak Baron juga ya, di-share di SC Departemen ESL. Silakan teman-teman bisa unduh terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan meeting ini. Nah, sehingga nanti bisa jadi patokan. Dan tentunya juga yang masih UAS besok, silahkan. Selamat belajar, selamat menempuh ujian di besok hari. Semoga lancar. Selesaikan dulu mungkin urusan ujiannya, baru nanti bisa fokus untuk mengklaim EC ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bahroin, Pak Ahyar yang sudah meluangkan waktunya di minggu sore ini ya, artinya di luar hari kerjanya. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa menjadi informasi yang cukup baik bagi teman-teman semua, dan tentunya kita semua bisa cukup clear ya nanti dalam menghadapi proses istilahnya konversi ini gitu kan di periode mendatang. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tutup juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hatur nuhun pisan, Ya, Pak sami-sami. Dadang, Ya, Pak Ahyar, terima kasih banyak. Teman-teman Ya. semua, terima kasih. Selamat mengerjakan logbooknya. Ya, silakan bisa di end Kasih meeting ya. kali sama Pak Bahrun ya sebagai Saya bos ya. penguasa. Baik, saya izin tutup dulu Nun, forumnya. nun. Makasih, Ya, sehat-sehat selalu. sami-sami, yuk.